Balik lagi sama aku di sini, Prapi Istiqomah. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, urusannya dilancarkan, rezeki yang banyak melimpah. Jangan lupa bersyukur dan tersenyum. Ada yang mengalami kerontokan, penipisan, bahkan kebotakan pada rambutnya. Video ini akan memberikan informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Dan ada fakta dan mitosnya loh. Setiap harinya rambut akan merontokkan dengan jumlah 50-100 per helai. Cara mendeteksinya mudah kok. Perhatikan ketika melakukan keramas, melakukan penyisiran, cek ada berapa yang rontok disisir. Paling mudah, kalian bisa menghitung jumlah rambut yang rontok di bantal, di kasur, bahkan di baju kalian. Kenapa rambut kita bisa rontok? Rambut itu mempunyai dua bagian. Yang pertama, akar rambut. Posisinya ada di dalam kulit kepala. Akar rambut ini bisa tumbuh kembali, bahkan tidak bisa tumbuh kembali. Kemungkinan beban akar rambut yang biasanya rambut pendek dipaksa untuk menanggung beban rambut panjang. Akhirnya dia merontokkan sendiri. Yang kedua itu ini dinamakan batang rambut. Untuk kerontokan rambut semua jenis kelamin, tetapi pria lebih cenderung kebotakan, sedangkan wanita penipisan pada rambutnya. Ini diperkirakan di usia 40 tahun ke atas. Untuk anak kecil itu juga bisa loh. Ibu-ibu, untuk anak kecil yang lagi online belajar di rumah, jangan dipaksakan. Nanti kalau rambut anaknya rontok masih kecil gimana? Sebab kerontokan pada rambut itu apa aja sih? Yang pertama, faktor genetika, keturunan. Misalkan seorang pria dengan umur 30 tahun tetapi sudah mengalami kerontokan, kebotakan. Padahal menurut dokter, di usia 40 tahun pria akan mengalami hal tersebut. Hai, pria botak. Untuk pria, hormon tersebut akan menurun 70%. Letak botaknya di tengah kepala, bahkan akan berbentuk huruf M di depan kepala pria. Jika kita menemukan seseorang berkepala botak, berarti folikel rambutnya tidak akan tumbuh kembali di kulit kepala. Sedangkan untuk wanita, hormonnya menurun 30%, mengalami penipisan pada bagian tertentu di kepala wanita. Tidak mengalami kebotakan seperti pria ya. Yang ketiga, suatu penyakit. Misalkan seseorang penderita autoimun yang menyebabkan rambutnya rontok dikarenakan peradangan di berbagai organ. Lupus salah satu dari penyakit autoimun. Dan seseorang melakukan terapi, kemoterapi maupun radiasi untuk penderita kanker. Menurut dokter, kanker ini selnya hanya bisa ditidurkan tetapi tidak bisa dimatikan. Nah, penderita kanker akan mengalami kebotakan secara seluruh di tubuhnya. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah ngedukung channel aku, yang udah subscribe, yang udah like, bahkan yang udah membagikan ke teman-teman kalian ya. Yang keempat, zat kimia dan suhu panas. Misalkan kalian suka banget gonta-ganti warna rambut, ngelurusin, mengkeritingkan, rebonding, atau menggunakan hair dryer, itu menyebabkan terganggunya keseimbangan kelembapan pada rambut. Kasihan dong sama rambutmu. Yang kelima,
Yang kelima, mengikat rambut terlalu kencang. Dikendorin, jangan kencang-kencang. Rambut itu bisa stres loh, tegang, frustasi, akhirnya rontok. Dan ingat juga, jangan mengucir rambut ketika kalian tidur. Mau ngapain sih? Tidur aja harus cantik. Yang keenam, kekurangan gizi. Misalkan diet secara ekstrim. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita kurang. Tidak semestinya mau kurus, tapi kok botak. Yang ketujuh, dilarang menyisir rambut dalam keadaan basah dan menggunakan anduk dengan kasar, gesek-gesekan. Menurut orang salon, itu bisa membuat rambut bercabang, rapuh, bahkan jadi rontok. Yang kedelapan, stres. Kenapa? Segala penyakit itu berawal dari stres. Olahraga yang terlalu berat, akhirnya meminum suplemen, tekanan emosional sangat tinggi. Kalau udah melakukan hal seperti itu, kalian bisa bertidur kecukupan, jangan kelamaan, nanti mager. Yang kesembilan, banyak ya, cek diri kalian sendiri. Kenapa sih bisa rontok? Dari 1 sampai 9 itu kalian dalam posisi yang mana? Kalian sendiri yang bisa menentukan dan menyembuhkannya. Fakta atau mitos? Sering keramas dapat menyebabkan kerontokan. Fakta, karena batang rambut akan berpori, bercabang, kusut, rapuh, rontok. Disarankan keramas itu seminggu 3 kali. Tidak boleh menggunakan air hangat maupun angat-angat kuku. Kalau udah berkeringat di kepala, ditahan ya. Fakta atau mitos? Menggunakan topi dapat merontokkan rambut. Mitos, topi sendiri berfungsi untuk melindungi dari paparan sinar matahari, kecuali menggunakan secara terus-menerus dan terlalu ketat dapat mengakibatkan iritasi di kulit kepala. Fakta atau mitos? Stres dapat membuat rambut rontok, nipis, atau botak. Fakta, jika stresnya itu berkepanjangan, bukan stres sesaat. Stres sesaat itu misalkan begini, kalian gak punya kotak tetapi ingin melihat videonya si Prati, itu kan stres ringan. Itu tidak bisa membuat rambut rontok. Gimana info tentang penyakit rambut rontok? Kalian dapat manfaatnya kan? Sama, aku juga. Doain ya, biarin si Prapti Istiqomah ini diberikan kesehatan, dapat berbagi ilmu kepada kalian, dan kalian mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi untuk kesehatan kita dan semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.